Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kiranya damai sejahtera Kristus beserta kita semua. Selamat mengikuti renungan firman Tuhan hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Renungan kita hari ini berjudul Hati Seorang Hamba. Bacaan kita terambil dari Markus pasal 8 ayat 34 yang berbunyi demikian. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, arti hamba dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah abdi atau budak. Istilah abdi atau budak digunakan dalam Perjanjian Baru dalam sebutan doulos. Pada zaman Alkitab, seorang budak dapat dibeli atau dijual sebagai komoditas. Sebutan doulos menunjuk kepada seorang budak yang tidak memiliki hak sama sekali atas dirinya atau untuk kepentingannya sendiri. Ia ada dalam kendali tuannya dan diperlakukan sesuka hati tuannya. Bahkan bisa dijual kembali. Ia harus bertindak atas perintah tuannya dan tidak bisa membantahnya. Hidupnya bukan miliknya lagi, melainkan milik tuannya. Bila seorang hamba membangkang, ia akan dipukuli, disiksa, atau bisa-bisa dibunuh. Secara rohani, keberadaan kita sebagai orang percaya juga demikian. Sebelum percaya kepada Tuhan Yesus, kita adalah hamba atau budak dosa. Dan upah dosa ialah maut. Setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita menjadi orang-orang yang telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran atau hamba Tuhan. Status kita kini telah beralih dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Namun karena anugerahnya yang besar, Tuhan Yesus tidak lagi menyebut kita sebagai hamba, melainkan sahabat. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat. Meski kita disebut sebagai sahabatnya, bukan berarti kita bisa menggunakan kemerdekaan kita dengan sesuka hati atau malah memilih-milih pelayanan. Misalnya, kita hanya mau melayani sebagai pemimpin pujian saja, tidak mau melayani multimedia, kebersihan, atau pelayanan lainnya. Kita hanya ingin melakukan pelayanan khotbah saja dan tidak mau terlibat dalam pelayanan yang kita anggap lebih rendah. Yang perlu kita perhatikan adalah bahwa kita melayani seharusnya sesuai dengan karunia yang ada pada kita, atau malah sebaliknya, kita hanya melayani di tempat yang nyaman atau di tempat yang kita inginkan, maka disinilah diperlukan hati seorang hamba. Dan bagian lain dikatakan, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Jadi meski kita sebagai sahabat Tuhan Yesus, kita juga merupakan pengikutnya, dan seharusnya bersedia merendahkan diri atau menempatkan diri sebagai hamba yang taat dan setia melakukan kehendak tuannya. Kita harus bersedia menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Tuhan. Tuhan Yesus juga mengatakan pada murid-muridnya bahwa untuk menjadi yang terbesar, mereka harus menjadi hamba atau doulos. Karena itu, sebagai orang percaya atau pelayan Tuhan, sudah seharusnya kita memiliki hati seorang hamba, yakni perlu merendahkan diri dan menempatkan tuannya sebagai prioritas hidup untuk dilayani. Dan kita tidak lagi memiliki hak atas diri kita. Hidup kita adalah milik Tuhan, sehingga kita hidup bagi Tuhan. Amin.